Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Ada satu hal yang mengejutkan di mana Haikal Hasan tiba-tiba saja muncul di peredaran dan langsung membuat para pendukung Anies Baswedan kelonjotan. Kenapa kelonjotan? Karena itu tadi, Anies Baswedan ini adalah merupakan sosok yang sangat dikagumi oleh para loyalisnya. Lalu tiba-tiba Haikal Hasan ketemu dengan ada dua yang dianggap sebagai orang yang paling bermasalah di dalam rangka untuk mewujudkan apa yang menjadi impian Anies. Salah satunya itu adalah bakal yang menjadi rivalitas Anies Baswedan, yakni Ganjar Pranowo, di mana waktu itu pernah ketemu dengan Haikal Hasan di Madinah. Yang kedua, terakhir ini adalah pada hari Jumat kemarin, dia ketemu dengan ketua KPU di masjid. Apakah ini kebetulan atau tidak? Yang pasti hal tersebut memicu ada semacam iri hati dari para loyalis Anies dan kemarahan di dalamnya. Sampai-sampai kemudian menohok Haikal Hasan. Dianggap Haikal Hasan ini sebagai pengkhianat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ini adalah nasihat untuk Babe Haikal Hasan. Kan tawasobil hak, tawasobil sober. Di antara sesama muslim ini kita harus saling menasehati ya, tentang kebenaran dengan kesabaran. Maka selain tabayun, tentu mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat Babe Haikal bahwa Anda harus menjelaskan sikap-sikap Anda yang kontroversial. Karena setelah kemarin dengan Ganjar, kemudian kita temukan juga ada pertemuan dengan Ketua KPU Hasyim Asyari di sebuah masjid. Ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana ini gimmick-gimmick. Jangan sampai pendekatan agama dijadikan gimmick oleh Babe Haikal. Yang pertama dengan Ganjar di Madinah, kemudian yang kedua sekarang dengan Hasyim Asyari di masjid. Maksudnya apa gitu? Ketika kelompok yang sebelah sini ditekan-tekan, jangan pakai politik identitas, jangan sendirinya melakukan gitu. Kan ini yang membingungkan kita. Ya kita lihat dulu deh videonya ya. Ini ada videonya dari Opposite. Bahagianya ada captionnya ya, lancar calon komisaris. Dan ini kutipan dari Hasyim Asyari, yang mulia saya ini memang bajingan, yang mulia saya ini ahli maksiat. Itu disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Dan di video ini Hasyim Asyari menjadi khotib, menjadi imam. Kurang lebih begitu ya, ini luar biasa. Ini memang kalimat ini adalah kalimat katanya bercanda, kelakar. Tapi kok kelakar seperti yang mengakui situasi yang sebenarnya. Kita lihat videonya. Saya dari putaran Menteng, kalau pulang kemana-mana takut terlambat, akhirnya sholat Jumat di sini, dan ternyata imamnya ketua KPU. Bayangkan itu, Anda bisa bayangkan imamnya ketua KPU dan memimpin doa buat kita semua. Ini merupakan tanda insya Allah 2024 ini adalah pemilu terbaik yang pernah ada. Amin ya Bapak. Amin. Ya. Ini saya dari putaran Menteng, kalau pulang kemana-mana takut terlambat, akhirnya sholat Jumat di sini, dan ternyata imamnya ketua KPU. Bayangkan itu, Anda bisa bayangkan imamnya ketua KPU dan memimpin doa buat kita semua. Ini merupakan tanda insya Allah 2024 ini adalah pemilu terbaik yang pernah ada. Amin ya Bapak. Amin. Ya. Ya, baik. Kita lihat ya satu persatu. Situasi ini jelas menggambarkan posisi kedua orang ini di dalam masjid. Kemudian di depannya ada kamera yang nge-shoot, entah itu pakai handphone atau pakai apa. Yang pasti di belakang Pak Haikal dan di belakang Hasyim Asyari itu ada orang-orang yang sedang sholat. Anda ganggu dong fokus orang yang lagi sholat. Gimana sih? Harusnya kan kalau mau bicara keluar dulu deh. Kalau memang backgroundnya masih pengen background masjid, masih bisa lah di luar gitu ya. Tapi ini kok di dalam seperti yang sedang betul-betul memframing ini Islamnya kuat ini Hasyim Asyari. Ya kan kita dengar memang kuat karena Banser ya, kalau tidak salah dari NU. Tapi
Kita kan juga tahu bagaimana posisi Hakim Asy'ari hari ini sebagai ketua KPU, dia juga sedang berada dalam titik nadir dari kepercayaan rakyat. Karena belum terbukti kebersihannya ketika digugat hari ini oleh Farhad Abbas terkait gratifikasi seksual. Ini kan seperti yang kontradiksi sekali gitu. Kemudian di framing di sini seperti yang religius, betul-betul beragama, padahal dalam tayangan-tayangan yang nampaknya dibocorkan oleh Farhad Abbas kita lihat bagaimana kebersamaan Hasyim Asy'ari dengan Hasna ini. Ya, ada dia foto yang bareng di bandara, kemudian dia ngobrol bareng, gelangnya aja sampai 3, itu seperti preman ya. Tapi Sandiaga Uno juga pakai itu gelang 3 dan segala macam pernak-perniknya gitu. Nah, ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, maksud Babe Haikal ada di situ apa? Kalau dibilang nggak sengaja kan nggak mungkin juga. Kalau dibilang upaya untuk membersihkan KPU melalui pendekatan agama, saya kira itulah yang disebut dengan politik identitas yang ngaco gitu. Identitas Islam dipaksakan ditempelkan pada Hasyim Asy'ari dengan upaya dari Babe Haikal untuk meredusir ketidakpercayaan rakyat kepada ketua KPU. Apakah begitu? Janganlah begitu, Babe Haikal. Saya kira ini juga sangat menyakitkan sekali karena. Oke, baik sahabat, jelas ya bagaimana loyalis Anies ini menganggap bahwa Haikal Hasan ini melakukan komunikasi yang menurutnya adalah bukan sesuatu yang kebetulan. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Haikal Hasan dengan Hasyim Asy'ari ini adalah bagian daripada politik identitas. Saya kira ini yang paling menarik dan patut kita reaksi dari pernyataan loyalis Anies Baswedan ini. Pertama mesti dipahami bahwa posisi Haikal Hasan saya kira bukan siapa-siapa. Haikal Hasan ini bukan ketua partai politik, bukan juga calon kandidat presiden. Lalu kemudian dia hanya ketemu dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, itu pun mungkin saja kebetulan di dalam masjid dan saling kenal, kan tidak mungkin tidak saling menyapa. Bahwa Haikal Hasan memberikan pernyataan-pernyataannya di sana yang cenderung memberikan pengukuhan terhadap Hasyim Asy'ari, saya kira tidak salah juga. Yang namanya manusia saling memuji itu biasa. Kedua, Hasyim Asy'ari ini adalah selain sebelum menjadi anggota KPU pernah menjadi salah satu komandan Banser di Jawa Tengah. Sehingga memang kalau bicara soal keagamaan, pengetahuan agama itu tidak perlu lagi dipertanyakan. Justru kalau misalnya ada yang mempertanyakan itu yang jadi masalah. Karena kan memang biasanya kalau kadrung itu hanya 2. Kalau tidak salah paham, pahamnya yang salah dalam memahami orang. Seperti dia memahami Hasyim Asy'ari ini. Seolah-olah bahwa Hasyim Asy'ari ini adalah orang yang sangat buruk. Dalam tanda petik ya. Sampai dia juga membahas soal bagaimana kasus yang lagi dikelola oleh Farhad Abbas. Dan kita tahu sendiri bahwa perempuan yang mengaku pernah dekat dengan Hasyim Asy'ari itu, dia sendiri sudah minta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya bahwa dia hanya halu dan merasa stres, tegang sehingga kemudian membuat pernyataan yang tidak sebenarnya terjadi. Nah, saya kira itu sudah clear sampai di situ. Intinya kalau saya lihat ini adalah loyalis Anies ini kepanasan, kelonjotan betul dia melihat Haikal Hasan ini dianggap mungkin sudah membelok ke kubu NKRI atau kubu nasionalis yang selama ini kita kenal. Haikal Hasan sebat terjangnya adalah bagaimana membuat glorifikasi terhadap gerakan-gerakan PA212 atau ex-FPI. Nah, inilah yang kemudian memicu komentar atau pernyataan dari loyalis Anies tersebut, seperti yang saya putarkan videonya. Nah, yang lebih penting saya kira adalah kita tahun-tahunnya memberikan penyadaran terhadap seluruh masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Haikal Hasan dan
Hasyim Asy'ari itu sangat jauh dari tuduhannya ini loyalis Anies bahwa itu adalah bagian daripada politik identitas. Karena situasinya beda dengan Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan dengan Partai Nasdem jelas bahwa Nasdem itu partai, kemudian Anies Baswedan adalah bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Nah, inilah tuduhan yang saya kira sangat keji, yang penting kita luruskan. Oke, saya kira itu saja yang penting saya kira terkait soal Haikal Hasan ini. Tapi kita juga bersyukur mudah-mudahan Haikal Hasan ini betul-betul taubat dan kembali ke jalur yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.